Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jawa Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali selama 1 jam ke depan kita akan berbagi kepada Anda di acara Bina Bahasa kerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Nah pemirsa, pada hari ini kita akan berbagi seputar bijak berbahasa di media sosial. Kecakapan seseorang dalam berkomunikasi menjadi salah satu tolak ukur untuk mengukur kecerdasan orang tersebut. Orang yang menggunakan bahasa secara baik, secara bijak, kemudian juga mudah dipahami, cenderung menggunakan bahasa yang bijak. Lalu dengan adanya internet, kemudian juga media sosial, ini memunculkan fenomena bahwasanya bahasa itu selalu berubah-ubah, begitu ya. Nah, bila kita lihat juga untuk penggunaan bahasa di media sosial untuk saat ini seakan masih jauh pada kaidah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Ini menjadi tantangan kita, pemirsa, dan pada kesempatan hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Di studio sudah hadir dua narasumber. Yang pertama ada Ibu Dian, Ibu Dian Pranaweng Tias MPD, beliau selaku analis kata. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah hadir di studio. Kemudian bersama dengan Ibu Dian ada Ibu Enita Istriwati SPD, beliau selaku peneliti bahasa. Terima kasih Ibu sudah hadir di studio juga. Nah ini paket komplit ya pemirsa ya, ada analis kata kemudian peneliti bahasa begitu ya. Nah ini nampaknya saat ini Irin harus berhati-hati dalam tutur kata, takut salah Ibu. Tidak apa-apa. Ini bisa namanya menjadi manusia, bisa salah juga. Iya, ini bisa menjadi bahan diskusi kita dan juga kita hari ini belajar bersama-sama ya, begitu betul. Ya. Baik, nah Irin mau ke Bu Dian terlebih dahulu silakan. Atau Bu Eni silakan. Nah nanti bisa langsung ditanggapi ini Bu terkait dengan tema pada kesempatan hari ini yaitu bijak berbahasa di media sosial. Nah ini orang yang menggunakan bahasa yang baik, kemudian mudah dipahami, apalagi pilihan diksinya yang banyak begitu ya, ini cenderung menggunakan bahasa yang bijak. Lalu tentu dalam pikiran kita pasti bertanya-tanya sebenarnya bahasa yang bijak itu bahasa yang seperti apa? Silakan Ibu. Baik. Bu Dian atau Bu Eni silakan. Bisa Bu Eni dulu. Baik Bu Eni silakan Bu. Bahasa yang bijak itu orang yang memiliki pemikiran sebelum berkata itu dipikir dulu. Ya, jadi setiap kali mau menyampaikan sesuatu dipikir dulu. Ini apa yang ingin saya sampaikan sudah betul atau tidak? Ya. Apa yang saya akan tulis sudah sesuai atau tidak? Jadi dipikir dulu. Kalau pimpinan yang bijak sama, setiap mau mengambil keputusan pasti akan dipikirkan dulu plus dan minusnya. Seperti itu yang namanya bijak. Jadi kalau di dalam berbahasa yang bijak berarti ya harus dipikir dahulu ketika mau menulis sesuatu. Kalau mau menyampaikan sesuatu juga dipikir lagi. Gitu. Jadi harus diperhatikan misalnya tujuannya untuk menulis apa. Kemudian dari segi kesantunan dipikir lagi. Ini yang saya ajak bicara orang apakah setara dengan saya ataukah dia lebih tinggi dari kedudukannya dengan saya. Tentu akan menentukan di dalam kita menggunakan bahasa. Kalau dengan pimpinan kita akan menggunakan bahasa yang lebih santun karena kita posisinya adalah bawahan atau staf. Tapi kalau kita kedudukannya sama, tentu kita akan menggunakan pilihan kata yang menunjukkan keakraban, kedekatan. Yeah. Nah itulah yang penentunya kita yang bersikap bijaknya di situ. Jadi tujuannya apa, kemudian tadi berpikir lagi apakah ini posisinya sebagai pimpinan atau tidak, medianya apa, santun atau tidak, ini mengandung unsur sara atau tidak. Nah disitulah pentingnya kita berpikir secara bijak. Berpikir sebelum bertindak, begitu ya. Dan itu juga berlaku di media sosial. Betul. Sering orang yang update status dan lain sebagainya di Facebook maupun di Instagram begitu, media sosial itu tanpa dipikir langsung ditulis biasanya. Betul, kan seperti itu ya. Nah itu melihat seperti itu Bu Dian bagaimana melihat fenomena hal yang kita alami sehari-hari lah. Nah itu tadi sudah tepat seperti yang dikemukakan Ibu Nita bahwa kita harus berpikir lebih dahulu, apalagi kaitannya dengan media sosial itu semua itu sudah terekam. Jadi
ketika kita melakukan mengetik status, kemudian tiba-tiba status kita menjadi booming atau dalam hal ini viral, kemudian ternyata ada yang pihak-pihak yang tidak terima dan akan mengajukan tuntutan, dan kita akan berusaha untuk menghapus akun kita misalnya, itu sudah tidak bisa. Karena meskipun kita bisa menghapus akun, tapi jika nanti masalah yang tadi ada yang orang tidak terima tadi kemudian menuntut, maka mereka pasti sudah memiliki bukti dan itu akan bisa dirunut ke si pembuat akun tersebut. Iya, jejak digital itu masih ada seperti itu, yang bahkan tercover ya Bu ya. Iya, jadi harus diperhatikan juga kita itu menulis itu jangan terburu-buru, jangan hanya ingin saya kan hanya ingin berekspresi, ini kan akun-akun saya, kenapa sih kok bahasa sekarang ya, kenapa sih kok pada ikut campur aja gitu ya. Sebenarnya bukan begitu, karena kebebasan berekspresi kita dalam media itu juga dibatasi oleh hak-hak orang lain begitu. Iya, dan di media sosial juga sudah ada peraturan-peraturan yang menerapkan seperti itu ya. Jangan sampai menyinggung SARA dan lain sebagainya. Betul. Nah, ini melihat fenomena hal tersebut yang semakin marak apalagi di generasi muda ya. Ini sangat miris sekali ya Ibu ya, sebagai peneliti bahasa kemudian analis kata juga. Nah, mengapa Ibu saat ini orang-orang itu lebih suka begitu menggunakan media daring dibandingkan dengan media-media lainnya ini Bu? Tanggapan dari Bu Eni sendiri seperti apa? Ya, begini Mbak Irin. Jadi kenapa banyak khususnya anak muda lebih suka menggunakan daring? Karena lebih gampang. Ya, kemudahan itu ada untuk menuliskan pemikiran itu bisa didapat melalui telepon genggam, bisa melalui komputer, bisa melalui laptop. Bahkan dari hasil penelitian itu penggunaan di Indonesia itu untuk telepon genggam itu hampir 330 juta sekitar itu. Sedangkan penduduk kita saja hanya 275 juta. Itu penggunaan dari telepon genggam saja itu di Indonesia 330 juta penggunanya. Betapa mudahnya. Kebanyakan anak muda ya, jangan-jangan. Ya bisa sekarang orang dewasa pun juga pengguna juga karena dipakai untuk bekerja. Lebih banyak di situ. Jadi untuk berinteraksi dan sebagainya. Jadi di sini menunjukkan bahwa kemudahan ini membuat orang lebih gampang untuk menuliskan, mengekspresikan, untuk bersilaturahmi, untuk jualan, bahkan untuk tindak kejahatan juga iya. Bahkan ada kelompok tertentu yang bisa menggunakan dengan media daring untuk kejahatan, menghasilkan banyak. Iya benar, itu yang sempat viral juga di salah satu media sosial Ibu ya, ada komunitasnya bahkan. Betul, miris sekali ya. Kalau pemerintah tidak membuat sebuah aturan, itu akan seperti apa negara kita? Akan hancur oleh orang-orang yang sebetulnya tidak memiliki tujuan baik membangun bangsa ini. Maka kemudian ada aturan undang-undang ITE yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu tujuannya adalah meluruskan supaya yang kejahatan-kejahatan yang menggunakan media sosial untuk hal yang tidak baik untuk diarahkan kepada yang benar, begitu. Dan sedikit mengerem ya aturan dari pemerintah agar lebih bijak dan juga lebih santun begitu dalam bermedia sosial. Lalu melihat fenomena bahasa di media sosial yang semakin kesini, Budian cenderung semakin berubah-ubah. Budian juga pernah mengalami sendiri ya Bu ya, cenderung berubah-ubah. Nah itu tuh sebagai bentuk kemajuan, kemunduran, atau sebagai hal yang wajar saja menurut pandangan dari Budian? Itu berubahnya dari segi apa dulu? Bahasa Ibu, dari bahasa misal dari perkembangan bahasa-bahasa sekarang, bahasa gaul, bahasa alay begitu. Ya namanya kehidupan itu Mbak, kan tidak ada yang statis ya. Ya tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Ya jadi setiap masa itu pasti ada generasinya, setiap generasi ada masanya. Jadi selama itu dilakukan di dalam koridor tertentu dan juga di media sosial, kan kita tidak sedang berbicara misalnya nih, di media sosial kita hanya berekspresi, hanya mengungkapkan status saja, tidak berhubungan dengan misalnya dengan bos, dengan atasan, dengan guru. Nah itu selama masih berada di koridor tersebut tidak apa-apa.
Ya, yang jadi masalah ketika seorang murid menggunakan, kan tidak menutup kemungkinan bahwa sekarang guru pun juga berkomunikasi dengan murid menggunakan media sosial. Atasan juga menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan bawahannya. Itu yang jadi masalah ketika kita menggunakan ragam bahasa yang kurang tepat, misalnya berarti ragam bahasa yang tidak resmi kepada atasan kita itu, atau murid menggunakan ragam bahasa setara kepada gurunya, itu ya kurang tepat. Iya, karena memang pada dasarnya itu bahasa dinamis ya Bu ya. Iya, betul. Dari sifat dari bahasa tersebut dinamis. Kalau dari tambahan dari Bu Eni sendiri? Ya, memang bahasa itu betul yang dikatakan Mbak Irin tadi, bahwa bahasa itu berkembang. Dari zaman dulu aturan saja kan ada ejaan van opposition, ada EYD, kemudian sekarang ada PUEP. Itu menunjukkan bahwa bahasa itu berkembang. Kemudian karena sistem bahasa yang dinamis tadi berkembang, ya mau tidak mau kita sebagai manusia yang pintar, mau tidak mau kan memang harus mengantisipasi dengan perkembangan bahasa itu. Kalau misalnya siswa, sekarang seperti yang dijelaskan Bu Dian tadi bahwa sekarang media sosial pun digunakan oleh guru ataupun pimpinan untuk berkomunikasi. Ya mau tidak mau karena ini sudah perkembangan, ya kita harus mengikuti. Seperti halnya kalau sekarang ya murid lebih pintar dalam hal menggunakan telepon genggam. Apa ya gurunya mau tetap dengan metode yang lama? Tidak maju. Tidak mungkin, tidak berkembang. Kan? Ya. Nah, jadi mau tidak mau mengikuti perkembangan bahwa sekarang itu sudah teknologi juga berkembang, bahasa yang digunakan pun berkembang. Guru juga harus mengikuti perkembangan itu, harus tahu. Ya. Kemudian sistem pembelajaran pun mau tidak mau sekarang sudah banyak yang menggunakan sistem daring. Anak SD saja sekarang sudah bisa menggunakan sistem daring. Ya mau tidak mau itulah yang namanya dinamis. Itu yang namanya dinamis berkembang, perkembangan zaman teknologi sekarang semakin canggih ya Bu ya. Jadi manusia juga harus mengikuti, betul. Agar tidak tertinggal balik lagi. Jadi manusia jadul. Jadi dinosaurus. Dinosaurus. Baik. Nah, lalu semakin banyaknya penggunaan media daring, sebenarnya ada dampak negatif nggak Bu, atau dampak positifnya dulu deh, yang baik-baik dulu deh. Nah, ini Bu Dian silakan, atau Bu Eni. Ya, banyak sih untuk sebetulnya dampak positifnya sudah dikemukakan tadi di muka ya, mempermudah kehidupan kita. Jadi yang dulunya kita akan ke bank harus antri, sekarang tinggal pakai jemari. Kemudian kita jualan harus berpanas-panas, sekarang tinggal dikasih foto saja begitu. Kemudian untuk tugas atau segala macam terbitan, kita ingin menerbitkan buku, kita sudah ada di situ penerbit daring begitu. Lebih cepat ya Bu, lebih praktis. Iya. Lebih praktis, cepat. Dan kita hemat juga, tidak menggunakan, tidak menghabiskan kertas. Iya. Hemat kuota. Iya. Tapi meskipun demikian ya ada lagi nanti listriknya juga. Memudahkan interaksi juga. Iya. Kalau zaman dulu kan, dulu saya pernah punya teman orang Perancis. Saya mau komunikasi dengan dia, itu saya masih menggunakan zaman dulu ya, surat. Kalau surat kan butuh waktu yang lama. Berapa itu perangkonya, Mbak? Perangkonya berapa? Kalau zaman sekarang kan sudah beda. Iya. Kita bisa melalui media daring, itu bisa tatap wajah, bisa berbicara langsung. Padahal beda benua. Betapa sekarang kemudahan itu ada, memudahkan kita. Positif dari digital, dari perkembangan teknologi, dan mau nggak mau ya kita juga harus ikut terlibat. Dan juga ini selain dampak positif, ada juga dampak negatif. Banyak. Ada sinergisitas nampaknya yang positif dan juga negatif. Lalu dampak negatifnya jika kita tidak bisa mengerem seperti itu penggunaan media digital, seperti apa Ibu? Ya itu, untuk yang sudah disebutkan tadi ada kejahatan-kejahatan tuh banyak sekali dari media daring. Mungkin di antara kita juga ada pernah jadi korban kejahatan. Ada pengalaman Ibu? Saya ada. Apa Bu, boleh disampaikan kepada pemirsa? Kalau saya itu ya seperti misalnya sekarang ada ojol ya. Iya. Itu kan kalau kita tidak tahu ada kode rahasia itu kan yang dikirimkan kepada misalnya si pemilik akun.
saya dikirimkan melalui SMS ataupun SMS ya, ada kode rahasia atau OTP begitu. Nah, oleh si penjahat itu dia melalui media daring. Nah, nanti dikabarkan bahwa saya mendapatkan hadiah apa, itu kan juga termasuk di situ penggunaan bahasa untuk namanya memanipulasi ya. Oh, itu yang ada tinggal klik link seperti itu. Betul, kalau kita sudah klik berarti data kita sudah di backup sama sana. Nah, kita ini sudah masuk kejahatan ke ranah digital. kejahatan dia, penggunaan bahasa yang Iya. menipu itu pintar sekali. Gitu. Baik, nah ini kita harus komersial break terlebih dahulu, kita jeda terlebih dahulu, nanti disambung lagi ya Bu Dian dan juga Bu Eni. Buat Anda pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, terus saksikan Bina Bahasa kerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Kembali lagi menyambung kebersamaan Anda pemirsa di Bina Bahasa kerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Dan jika Anda ingin bertanya maupun berikan tanggapan, Anda bisa langsung untuk menghubungi di line telepon TVRI di 0246707500. Dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami lewat channel YouTube TVRI Jawa Tengah. Dan jangan lupa untuk ikuti akun Instagram kami TVRI Jawa Tengah. Dan kita masih berbagi kepada Anda seputar bijak berbahasa di media sosial. Sudah di sini ada Bu Dian dan juga Ibu Eni. Nah, ini tadi sempat tertunda Ibu Eni terkait dengan dampak negatif begitu ya. Dampak negatif nampaknya sudah sekarang sudah banyak sekali, sudah marak adanya kejahatan sosial begitu yang tidak hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bahkan sekarang secara terang-terangan begitu ya Bu. Betul. Ya, dampak dari penggunaan dampak dari digital seperti itu ya. Nah, selain itu ada lagi nih Bu dampak negatif dari media daring itu sendiri. Penggunaan bahasa yang karena mereka merasa bahwa netizen ya kalau kita atau warganet dalam bahasa Indonesia warganet itu merasa bahwa mereka bisa mengekspresikan pikiran, gagasan, ide, tetapi tidak terlihat. Kan tidak terlihat. Kan tidak terlihat, hanya melalui tulisan. Sehingga mereka dengan keberanian itu mengekspresikan pikiran. Itu juga dampak negatif. Sehingga kita akan banyak menemukan di media sosial penggunaan kata-kata yang sebetulnya tidak santun, kata-kata yang kasar, yang menunjukkan ekspresi rasa marah, rasa benci. Itu diungkap di situ dengan terbuka karena berpikirnya saya tidak terlihat. Kadang pakai akun alter ya, bahkan pakai akun palsu. Iya, akun palsu. Kalau di dalam istilah asing ada yang disebut troll ya. Itu ya seperti itu. Jadi warganet yang merasa dia bisa bebas berekspresi karena tidak terlihat oleh orang lain, jadi dia bebas. Itu bisa dilacak juga ya Bu kalau menggunakan akun palsu, misal bisa menyebarkan berita bohong begitu, bisa ya? Bisa. Kepolisian itu memiliki semacam tim yang bisa melacak itu bisa. Jadi kalau misalnya kita sebagai warganet tersinggung dengan ucapan atau status seseorang, sebetulnya bisa kita misalnya melaporkan ke polisi, itu nanti bisa dilacak. Kayaknya butuh pendamping juga ahli bahasa begitu. Betul. Kalau ahli bahasa biasanya nanti setelah proses itu pelaporan, nanti baru kalau sudah masuk ke ranah pengadilan, melibatkan ahli bahasa karena menyangkut penggunaan bahasanya. Gitu. Dan kalau menurut Bu Dian sendiri ini berkaitan dengan penyebaran berita bohong atau penyebaran hoax begitu di media sosial, begitu WhatsApp, di grup-grup WhatsApp, nah sekarang sudah semakin banyak orang yang jarang untuk memfilter, menyaring informasi terlebih dahulu, biasanya langsung meneruskan ke grup sebelah atau ke keluarga lain. Ini berkaitan dengan pola pikir, mindset, atau memang karakter Bu Dian? Ya, kalau dibilang karakter bisa ketiga-tiganya Kak, Mbak Irin. Jadi apalagi ya kita posisi sedang tenang. Ya, kemudian tiba-tiba ada masuk kabar provokatif. Iya, mohon maaf Ibu, ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Baik, dengan Bapak siapa di mana ini, Pak?
Dengan Levi di Ungaran, Bu. Pak Levi di Ungaran, apa ini Pak pertanyaannya atau mau berikan tanggapan? Silakan Pak Levi. Saya bukan tanggapan, bukan nasihat atau cuma begini ya. Kebanyakan ini udah media sosial segala tuh ada akun-akun tuh. Terlalu banyak idealisme orang, Bu. Sedangkan makin zaman kita teknik, bahasa teknik, struktur bahasa, bahasa elektromagnetik. Harusnya skill. Pasti harus skill eksplorasi alam, petani, eksplorasi pertambangan. Kenapa masih terjerumus dengan orang-orang yang akun-akun idealisme yang enggak. Gitu aja tanggapan saya. Terima kasih ya. Baik Pak Levi, terima kasih Pak Levi. Nah ini yang penting pengalaman pribadi, banyak sekali akun-akun yang idealisme seperti itu ya. Dengan fenomena-fenomena yang ada. Begitu. Kalau dari tanggapan dari Bu Eni maupun Bu Dian ini bagaimana menanggapi dari Pak Levi tersebut? Maksudnya akun-akun idealisme itu yang berkaitan dengan ini tadi apa? Bijak berbahasa. Bijak berbahasa, kembali lagi. Media sosial itu kan dipakai oleh semua warganet ya. Artinya tidak pada bidang tertentu. Ya. Ya kalau kita yang di bidang kebahasaan atau bidang yang masih berkaitan dengan bahasa, itu pasti kita memang idealismenya kita lebih berhati-hati. Tetapi untuk bidang-bidang yang lain yang tidak terjangkau di situ, misalnya ada bidang pertanian, kemudian bidang misalnya apalagi selain kehutanan, memang ada kecenderungan kan mereka tidak paham masalah bahasa ini yang bahwa itu besar pengaruhnya, penggunaan satu kata itu sangat besar pengaruhnya terhadap orang lain. Misalnya saya berkata dengan Mbak Irin dengan kata yang sekarang lagi viral, anjay. Ya. Mungkin Mbak Irin tidak apa-apa ketika saya anjay gitu dengan Mbak Irin. Tapi bagaimana ketika kata-kata itu saya gunakan kepada orang lain yang belum tidak kenal. Belum kenal dan hubungannya tidak dekat. Ya. Itu akan sangat besar pengaruhnya. Jadi kalau dari sudut idealismenya bagi kami mungkin bagi orang lain dianggap terlalu idealis. Tetapi bagi yang memang sudah tahu ya mungkin tidak idealis, sudah biasa. Tapi kalau yang tidak pernah memang seakan-akan itu menjadi sesuatu yang idealisme banget. Padahal dalam kehidupan kenyataannya di bidang-bidang di luar itu mungkin para petani-petani yang sudah memiliki telepon genggam kan dipakai siapa saja. Dari orang kota bahkan di pelosok menggunakan itu. Fungsinya di sini kami yaitu tadi sosialisasi bahwa bahasa itu tetap perlu bijak ketika kita mau menggunakan bahasa itu ketika di media sosial. Ya semua orang kayaknya perlu belajar bahasa ya Bu ya Iya. di sini ya, baik itu kedokteran, kemudian sekarang yang lagi kan di masa pandemi ini pasti banyak sekali istilah-istilah bahasa medis yang jarang dulu kita ketahui tapi sekarang menjadi bahasan sehari-hari begitu di televisi begitu ya Bu ya. Apalagi pandemi begini kan orang sudah tidak lagi banyak berinteraksi. Ini saja terperkecualian kita ya kan. Tapi kita masih berjarak kok, masih Bu. berjarak ya. Kalau tanggapan dari Bu Dian ini Bu seperti apa Ibu? Yang tadi itu ya, saya ingin menambahkan kalau di dalam media sosial bisa kok kita membentuk kelompok tersendiri. Jadi bukan hanya semata-mata status, tapi juga kita mengelompok. Facebook, saya sebutkan ya grup Facebook, grup FB itu kan pasti ada juga. Jadi bisa kita cari apa yang menjadi minat kita pasti ada, semua ada di situ. Meskipun memang tidak sebanyak misalnya grup jual beli ya, macam banyak sekali. Kalau saya lihat kalau grup jual beli itu ada lebih dari 10 ya. Kalau untuk satu kota ngikutin sendiri. juga jangan-jangan Bu Dian ngikutin grup jual beli. Iya. Makanya bisa bilang. Biasa ya wanita. Tapi kalau untuk grup pertanian, grup teknik itu pasti ada. Itu jadi lebih spesifik lagi. Jadi bisa saling mengobrol untuk istilah-istilah yang khusus. Ya, begitu. tidak takut nanti masuk ke ranah publik. Soalnya kalau media sosial itu kan sudah masuknya ke ranah publik. Ya. Supaya terhindar misalnya penggunaan kata-kata yang tidak pantas, karena ini hubungannya dekat dengan teman, misalnya satu bidang pertanian, itu masuk di dalam grup. Sehingga tidak akan terjadi akan bersinggungan dengan pihak di luar grup yang mungkin bisa saja tersinggung
dengan penggunaan kata-kata yang memang sudah biasa digunakan di pertanian misalnya seperti itu. Iya. Dan seperti fenomena yang terjadi juga di media sosial, saya sering menjumpai juga banyak sekali orang-orang, sedikitlah salah satu dari mereka gitu menggunakan bahasa yang kurang pantas, kurang sopan, tapi mereka itu merasa wajar-wajar saja menggunakannya di media sosial yang notabene media sosial itu miliknya sendiri, miliknya pribadi begitu ya, bahwasanya ini tuh media sosial seperti yang Bu Dian tadi bilang dilihat oleh banyak orang. Iya, sebetulnya itu masuk ranah publik. Masuk ranah publik. Hanya orang masih sering merasa bahwa ini akun saya. Iya. Iya. Akun saya, kenapa gue dong. semua pada marah. Kenapa nggak di private aja sih begitu ya kalau misalnya mau sebetulnya berkata ada kasar. ya aturan itu untuk membuat lebih sifatnya pribadi kan, Iya. ada pengaturannya, ada sebetulnya. Kayaknya butuh perhatian ya Bu ya. Tapi tidak semua orang kadang tahu pegang telepon genggam, belum tentu dia tahu mengoperasikan bagaimana. Balik lagi itu bisa jadi eksistensi loh Bu. Bisa jadi eksistensi, butuh perhatian juga. Iya, nah, bisa. Nah, kalau seperti itu bisa apa ya, sering mengunggah konten-konten yang berbau apa ya, negatif begitu. Itu bisa termasuk karakter apa maksudnya kok mereka bisa menggunakannya sebagai hal-hal yang wajar, itu kembali lagi ke karakter, pola pikir atau seperti apa ini tanggapan Bu Dian atau? Ya bisa jadi untuk mencari uang juga bisa, menaikkan memviralkan jadi konten. Oh sekarang gitu banyaknya ya? Iya, fenomenanya sekarang itu bisa Jadi, mendatangkan uang di situ. sengaja menyebarkan hal-hal negatif demi mendapatkan pengikut. Iya, itu pengikut. banyak. Iya. Semakin banyak pengikutnya kan dia dapat pengikut atau salah satu yang sederhana nanti Iya. dapat endorse. Sekarang banyak sekali prank ya Bu di media sosial, prank. Ya, nah itu. Itu pun prank seperti yang ada itu yang di YouTube itu kan juga akhirnya dia dikasuskan juga. Ya, Ada yang dikasuskan memberikan juga, Bu. hadiah berupa sampah itu ya. Ya. Misalnya. Tapi ya ujung-ujungnya mungkin karena masih ada kekasian ya. Cukup dengan materi 6.000 bebas. Oh. Iya. Baik, nah ini dampak negatif dari apa ya, dampak negatif di media sosial, penggunaan bahasa tentunya berdampak dari sosial, bahkan psikologis juga, hukum juga, dan juga budaya seperti itu. Lalu penjabaran dari dampak psikologis, kemudian sosial, kemudian hukum dan budaya ini seperti apa ini Bu Eni atau Bu Dian? Kalau secara sosial dampaknya itu bisa terlihat ketika misalnya karena sebuah ujaran yang bentuknya penghinaan atau ujaran kebencian itu kan pasti dituju kepada seseorang. Ya. Nah, seseorang yang terkena itu secara sosial dia pasti akan merasa dipojokkan, merasa dihina, merasa dilecehkan, sehingga yang bersangkutan secara sosial dia sudah tidak istilahnya tidak bisa membela diri karena ini dimuat di media sosial. Misalnya penggunaan kata kebun binatang dikeluarkan di situ dengan menyebut nama seseorang. Orang tersebut yang jadi korban tidak bisa membalas langsung kan? Iya. Karena di media sosial dan itu sudah tersebar jutaan. Nah, tetangga semua satu kampung mungkin tahu semua. Bayangkan. Oh, baik. Dia untuk mengembalikan dia untuk pembelaan diri apa ada. Nah, ini semakin menarik Ibu obrolan kita Bu. Iya, Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Bagaimana? Mohon maaf Bu Dian dan juga Bu Eni, buat Anda pemirsa di rumah jangan kemana-mana, terus saksikan Pina Bahasa setelah yang satu ini. Terima kasih Anda pemirsa masih bergabung bersama dengan kami di Bina Bahasa kerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Dan ini ada informasi juga untuk Anda ini pemirsa. Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah mengundang Anda lembaga pemerintah maupun swasta, perorangan atau kelompok untuk menjalin kerjasama dan juga berpartisipasi aktif bersama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Nah, pihak-pihak yang ingin bekerja sama ataupun ingin memberikan usulan bisa langsung menghubungi Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah yang alamatnya di Jalan Elang
Raya 1 Mangunharjo Tembalang Semarang atau menghubungi line telepon yang tertera di web Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Dan Anda juga bisa untuk mengikuti informasi yang lebih jelas lagi dan juga lebih komplit di Facebooknya di @bb_Jateng, kemudian Twitter di @bb_Jateng juga, dan Instagramnya di Balai Bahasa Jawa Tengah. Dan Balai Bahasa Jawa Tengah ini juga ada YouTube-nya pemirsa di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Anda bisa mengikuti tersebut, menggali informasi yang lebih banyak lagi dan juga belajar mengenai bahasa Indonesia di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita lanjutkan lagi Bu Eni dan juga Bu Dian terkait dengan bijak berbahasa di media sosial. Tadi kita sudah sampai di dampak sosial gitu, penggunaan bahasa yang tidak bijak di media sosial, karena di media sosial sendiri banyak sekali orang-orang yang tidak mengerem bahasanya. Betul. Untuk update informasi, dan ini berdampak pada sosialnya di masyarakat maupun di keluarganya begitu. Betul. Ya. Kalau dampak dari psikologi seperti apa ini Bu Dian? Silakan. Dampak psikologis dalam hal negatif atau positif? Dalam hal negatif. Negatif ya. Ketika kita melihat media sosial, status-status teman-teman kita kadang tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Kalau kita merasa rendah diri, itu kenapa teman saya bisa liburan, bahagianya bisa sementara saya kerja di sini tidak bisa ambil libur kemana-mana, nggak pernah kemana-mana. Kecemburuan sosial. Di rumah aja. Harus di rumah aja, harus kerja terus. Ini kok enak-enak bisa beli ini beli itu, liburan. Nah, itu akan menimbulkan dampak psikologis yang kurang baik. Jadi kita justru akan, bukannya kita menambah wawasan di dalam media sosial, kita akan timbul rasa iri. Nah, itu yang rasa rendah diri, iri ya Bu Enita ya. Jadi itulah yang harus sebenarnya dihindari. Jadi kita sebagai manusia ya harus lebih menerima inilah media sosial itu kadang tidak sesuai dengan aslinya, dengan realita. Ya. Kalaupun ada teman-teman yang kok enak sekali ya libur, nah itu mungkin siapa tahu dulu dia sudah bekerja keras, dia sudah mengumpulkan uang, supaya bisa mencapai liburan yang diinginkannya. Iya, menikmati hasilnya baru sekarang, prosesnya sudah lama ya. Nah, kalau dari Bu Eni sendiri? Kalau saya sih melihat dari sudut bahasa ya. Kalau dari sudut bahasa yang digunakan misalnya di media sosial itu berupa ujaran-ujaran yang tidak pantas atau tidak layak, itu biasanya nanti efeknya pada korban. Tentu korban akan merasa malu, dalam bahasa sekarang ya, itu dalam bahasa Inggris itu kan bullying ya, atau pembulian, itu tentu efeknya sangat luar biasa untuk psikisnya bagi korban. Sepertinya hanya tulisan yang satu kalimat saja, tapi bagi korban itu sudah sangat menghancurkan psikis. Itu bahkan sampai diingat ya Bu. Betul. Ya. Dan itu kalau bayangkan itu dibagi di semua medsos. Di Indonesia ada 272 yang tahu kasus itu. Bayangkan itu orangnya akan tertekan, dia keluar akan malu, akan merasa tidak percaya diri. Kalau dibiarkan lama-lama keluarganya juga tidak peduli dengan kondisi dan mungkin tidak tahu, itu bisa efek paling parah, depresi. Bisa bunuh diri. Bunuh diri bahkan. Loh, banyak kasus sekarang begitu, karena efek dari media sosial itu hanya dari satu kalimat atau satu ujaran yang menyinggung salah satu, itu korbannya bisa luar biasa. Jarimu harimaumu ya Bu. Betul, makanya kan ada sekarang yang lagi tren sebelum di sharing, disaring dulu. Itu kan baru tren ada kata-kata itu. Jadi ditimbang-timbang dulu sebelum kita mau marah dengan seseorang, itu dipikir lagi kira-kira dampaknya seperti apa. Tidak asal langsung ketik-ketik, memang mudah karena ketika kita memegang begini sangat mudah sekali. Tapi begitu itu sudah masuk di media sosial, ranah publik, hanya hitungan menit
sudah tersebar kemana-mana. Iya, dan dampaknya bagi orang yang terkena bullying itu luar biasa. Luar biasa, sangat kasihan sekali. Iya. Dia mau pembelaan diri pun kan susah. Mental ya Bu ya? Mentalnya itu ya, ya sudah hancur pasti. Kalau artis saja bisa bunuh diri, banyak artis sekarang kan yang bunuh diri. Artis-artis. Apalagi di negara sebelah di Jepang. Iya, ya itu karena tadi dampak dari media sosial, bagaimana mereka dibully dengan kata-kata yang seperti itu. Jadi Bayangkan kita saja hanya berhadapan dengan 1-2 orang yang menghina secara fisik kita saja, itu lama loh sembuhnya psikis kita. Saya itu pernah dibully juga dulu. Pernah Bu? curhat ini ya. Curhat jadinya ya. Dulu ketika SD itu anak-anak kan tidak mengenal bahwa itu adalah namanya pembulian. Orang Jawa juga biasa, misalnya saya dulu gendut. Iya. Itu kan sudah pembulian, kata-kata yang digunakan anak-anak karena tidak paham. Oh, dut, Itu termasuk gendut. body shaming ya Bu? Iya betul, body shaming. Bahasa Inggrisnya. Iya, pelecehan kan. Iya. Itu saya aja yang merasa itu bisa tidak hanya 1 hari 2 hari hilang loh. Sampai sekarang pun Sampai masih sekarang ingat loh masih pemirsa. ingat Sampai on air loh. Iya. Dulu gendut, dulu pipi saya, misalnya dulu kan saya cempluk. Itu dipanggilnya Mbak Cempluk, misalnya begitu. Tapi kalau sekarang udah nggak sakit hati lagi. Karena sudah kebal. Udah kebal. Itu dampak psikologis orang terkena dari ujaran yang di media sosial. Iya, baik. Nah, kalau dampak negatif dari segi apa tadi psikologis udah, sosial kemudian juga udah. Lalu hukum seperti apa Bu? Hukum, Bu Dian? Kalau untuk Ranah hukum. tentu saja yang terkait dengan pencemaran nama baik ya. Jadi ketika kita ada kasus di dalam internet itu, seorang yang sebenarnya ini sebut saja Mbak F ya. Mbak F ini menagih hutang kepada Ibu Fitri. Ya, menagih hutang, tapi dia langsung terang-terangan menyebutkan bahwa Ibu Fitri hutang sekian puluh juta tidak membayar, mohon membayar. Nah, dia tampilkan hutang tagihannya itu melalui Instastory. Ya, jadi, nah ternyata yang punya hutang ini merasa tidak punya hutang gitu. Jadi justru merasa dia dicemarkan sehingga melaporkan ke polisi. Jadi akhirnya Mbak F ini sempat diproses sesuai dengan jalur prosesnya itu, kemudian meskipun akhirnya bebas, tapi kan ya dia merasakan ada beberapa waktunya terbuang percuma untuk menjalani proses hukum tersebut. Iya, curhat di media sosial. Iya, menagih hutang di media menagih sosial. hutang malah berujung termasuk pencemaran nama baik begitu ya. Iya. Iya, ini nampaknya juga pemirsa mengikuti beritanya. Ini beritanya sangat viral juga ya Ibu ya. Iya. Dan walaupun prosesnya sekarang sudah berhenti ya nampaknya ya. Sudah bebas. Sudah bebas ya. Karena memang terbukti bahwa memang betul-betul dia yang melaporkan tuh memang memiliki hutang gitu. Jadi dianggap bebas. Iya, dan semua orang juga tahu ya Bu ya. Padahal itu sebenarnya bisa diselesaikan secara pribadi. Iya. Begitu. Mungkin Ibu Enisa punya solusi ya sebenarnya selain di media sosial. Kalau misalnya kasus seperti itu hutang piutang, jangan dimuat di media sosial karena itu ranah publik. Semua orang akan membaca. Kalau memang mau menginginkan untuk uang itu kembali, langsung saja. Misalnya lapor kepada yang berwenang, yaitu misalnya di kepolisian nanti ada perdata, ada pidana. Kalau uang biasanya masuk ke perdata, tuntutan secara perdata atau tuntutan secara pidana kalau itu kriminalitas. Jadi otomatis urusannya sudah secara profesional, nggak akan mencemarkan nama baik karena itu sudah urusannya sudah kepolisian nanti yang bekerja. Tapi kalau di media sosial memang satu sisi itu dari si penulis dia berharap jadi orangnya malu akan mengembalikan, mungkin pemikirannya seperti itu. Dan viral. Viral itu sehingga terus jadi berpikir mengembalikan. Padahal belum tentu, tiap orang kan beda-beda. Iya. Ada orang yang bisa saja silakan saja mau diviralkan, dia tetap tidak bayar. Iya. Tapi ada juga yang dengan rasa malu dan sebagainya terus mengembalikan juga bisa. Atau bisa juga orang itu yang merasa dia tidak hutang bisa malah menuntut balik
Ya. ke polisi, sehingga yang terjadi yang menulis malah dipenjara. Padahal dia sudah ngutangi misalnya. Ya, misalnya. Nah, seperti itu kan malah sudah jatuh ketimpa tangga. Kalau sudah Sudah masuk di hilang ranah uangnya, hukum begitu ya Bu ya, dengan kasus-kasus dituntut yang pula. ada juga yang Iya. viral-viral itu juga, itu membutuhkan ahli bahasa juga nggak Bu untuk mendampingi kasus-kasus tersebut? Kalau berkaitan dengan ujaran kebencian dan penghinaan, itu biasanya pasti melibatkan ahli bahasa. Karena untuk bukti bahwa benar tidak untuk penggunaan kata-kata yang dianggap oleh si korban bahwa ini sudah menyakiti saya, ini dibutuhkan keahlian ahli bahasa. Penggunaan kata, misalnya satu kata, misalnya kalau kata kasar jelas terlihat bahwa ini masuk ke ranah hukum, ini karena menghina. Misalnya kata-kata itu kasar ya. Iya. Yang tadi misalnya seluruh tubuh kita kan orang Jawa tadi, biasanya kita sudah punya, kalau orang Jawa itu kan punya ini otak saja bisa jadi kasar. Iya, mata bisa jadi kasar. Bisa jadi kasar. Kalau konteksnya mau menghina orang. Iya. Ya. Dan intonasi juga berpengaruh begitu kalau ya Bu tulisan ya. kan tidak. Kalau tulisan tidak. Tulisan kan tidak ada suaranya, tidak ada intonasinya, wajahnya tidak ada. Nah, itu ahli bahasa akan menganalisisnya dari sisi semiotik, dari sisi struktur, dari sisi diksi. Apakah ada kandungan di situ penghinaan atau ujaran kebencian? Nanti akan dianalisis. Apakah menggunakan teori kesantunan berbahasa, apa mau menggunakan teori implikatur dan sebagainya, itu nanti masuk ke ahli bahasa yang tahu. Baik, dan ini di Indonesia juga alhamdulillahnya sudah ada undang-undang IT yang melindungi seperti itu ya Bu ya. Dan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 3 begitu ya Ibu ya. Nah, ini sebenarnya apa ya, pengaplikasian undang-undang IT sekarang di Indonesia seperti apa? Tanggapan dari Bu Dian, silakan Ibu. Ketika berbicara mengenai aplikasinya ya, Iya. memang dari data yang ada di SafeNet itu sudah sekitar 6.000-an akun yang terdeteksi untuk karena melanggar UU ITE tersebut. Nah, itu hanya ketika kita bicara di media sosial. Itu. Baik. Tapi kalau untuk data-data bagaimana siapa yang sudah dihukum atau siapa yang sudah dibebaskan, ya itu sementara ini kami belum memilikinya. Itu. Baik. Nah, sebelum Irin ke Bu Eni, kita komersial break terlebih dahulu. Kita jeda terlebih dahulu. Untuk Anda pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, terus saksikan setelah yang satu ini. Baik, Anda masih menyaksikan Bina Bahasa, pemirsa. Kami juga masih setia untuk mengundang Anda. Silakan menelpon di 0246707500. Bina Bahasa kali ini kerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Dan kita juga masih membahas seputar bijak berbahasa di media sosial. Nah, ini tadi masih tertunda ini Bu Eni seputar pengaplikasian gitu, penerapan Undang-Undang ITE di Indonesia, pengaplikasiannya seperti apa, dan kalau misalnya kita berkata ujaran-ujaran kebencian di media sosial, sebenarnya ada pidana, kalau dilaporkan ada pidananya itu berapa tahun begitu. Nah, silakan Ibu. Kalau berapa tahun itu polisi yang Polisi. tahu ya, bukan ranah kita Ya. di situ ya. Tapi yang jelas adanya Undang-Undang ITE ini pasal 27 ayat 3 yang di situ berbunyi setiap orang sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Artinya setiap orang yang membagi, misalnya tadi ada dari grup WA, ya kemudian dikirim dan ternyata itu ada kandungan penghinaan atau ujaran kebencian, kita yang membagi pun bisa terkena pasal ini. Oh,
Iya. Jadi sebelum kita membagikan informasi itu, sebaiknya cek dulu itu kebenarannya, benar tidak berita Sumbernya itu. dari mana? Iya, dicek apakah itu berita bohong atau tidak. Apakah di situ kalau ada unsur ujaran kebencian, apakah kita mau menyebarkan ujaran kebencian yang artinya kita juga ikut terlibat di dalam kebencian itu. Karena kalau tidak, kita termasuk yang ikut membenci, jadi otomatis kita juga kena. Aplikasinya di Dan undang-undang sudah ada ITE. kan ya Bu ya? Maksudnya sudah ada yang kena juga ikut Sudah. dicatut dalam hukum. Sudah ada. Di kasus artis kan juga Banyak. bukan sebetulnya yang terkena kasus itu bukan yang dia membuat video atau yang menyimpan foto, tidak. Yang menyebarkan. Tapi yang menyebarkan. Ya. Yang menyebarkan itu yang akan kena kasus atau pasal. Karena apa? Dengan dia menyebarkan itu artinya dia sudah membuat seluruh warganet tahu bahwa oh ini ada orang yang berbuat ini dan sebagainya. Nah kalau orangnya tidak terima kan dia akan menuntut kepada yang menyebarkan yang pertama. Itu. Jadi ini aplikasinya di situ. Jadi kita pun harus hati-hati ketika mau menyebarkan berita itu, betul tidak ini? Berita ini valid tidak? Iya. Bijaklah ya Bu Iya, ya, berpikir kembali sebelum lagi. bertindak, Ngerem, ya. direm dulu, jangan keburu-buru disebarkan karena memang ini di negara hukum mau nggak mau ya Bu Iya. ya. Seperti Baik. sekarang pandemi sebagai contoh. Ya. Ada warga di satu tempat, misalnya perumahan ini, itu tidak bisa kita sembarangan misalnya, di perumahan A di sana ada yang sudah positif COVID. Kemudian kita mendapat berita itu, informasi. Kemudian berita itu kita terima, kita tidak cross check, betul tidak? Yang bernama A di perumahan itu kita langsung sebarkan ke semua grup. Ya. Ternyata orangnya baik-baik saja, orangnya kan tidak terima. Nah itu kan kita menjadi kena kasus, kasus hukum, karena kita sudah mengatakan bahwa yang bersangkutan kena COVID Dan menyebarkan berita dan bohong. menyebarkan berita Ya. bohong. Begitu, jadi harus bijak. Harus bijak. Nah, ini karakter bijak itu harus dipupuk sedini mungkin namanya ya Bu. Karena sekarang eranya sudah teknologi digital. Berat juga ya tugas Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah untuk membentuk karakter bahwasanya kita generasi muda harus lebih bijak lagi menggunakan media sosial, menggunakan bahasa yang baik, santun karena kita tinggal di Indonesia. Betul. Indonesia terkenal dengan orang yang ramah, orang yang santun. Iya. Padahal menggunakan ternyata bahasa. tadi mata dan tidak di mata. Baik. Nah, ini kan muncul bahasa-bahasa yang variatif ya Ibu di media sosial ini. Apakah mungkin Ibu nanti bahwasanya ke depan akan mengaburkan ataupun mengesampingkan penggunaan bahasa yang baik dan benar? Menurut tanggapan Bu Dian seperti apa ini Bu? Selama itu digunakan di dalam kelompok tertentu, ya, seperti yang saya kemukakan dari awal bahwa setiap masa ada generasinya, itu ya tidak masalah karena kembali lagi setiap pemuda itu, setiap anak muda itu butuh berekspresi, dan tentunya akan tidak menyenangkan juga ketika kita terlalu bermedia terlalu justru bagaimana kabarmu ya, itu kan terlalu kaku jadi tidak sesuai gitu ya. Jadi ya silahkan saja berbahasa di media sosial sesuai dengan kondisi bahasa yang diketahui bersama dan tidak menyinggung. Dan tidak menyinggung itu. Yang penting tidak mengandung sara, tidak menyebarkan berita bohong. Iya, jangan mengejek juga teman gitu. Iya. Nah, itu takutnya nanti identitas suatu bangsa akan luntur. Itu bisa sampai ke arah sana nggak Bu? Bisa. Nah, kalau misalnya ada pembiaran penggunaan bahasa di media sosial itu seperti yang sekarang terjadi, tidak ada arahan bahwa bahasa yang digunakan di ranah publik itu sebaiknya jangan yang berbahasa yang tidak santun. Kalau itu dibiarkan lama-lama kita akhirnya mengikuti pola itu, menjadi pola masyarakat yang tidak santun. Ya, karena kekasaran dalam hal penggunaan verbal kita. Nah, otomatis kalau misalnya dari sekarang sudah disosialisasikan
bijaklah ketika kita bermedia sosial. Paling tidak kita sudah menjaga budaya kita adalah budaya Indonesia yang santun, setidak-tidaknya. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan anak muda, ya memang sebaiknya kalau mau mengekspresikan ide dan pikiran, ya di dalam kelompok tertentu, supaya tidak akan timbul friksi. Karena media sosial itu, ranah publik itu kan bisa orang tua, bisa muda, bisa pejabat dan sebagainya. Tidak bisa terus dia mengungkapkan perasaannya untuk semuanya. Kalau dia pengennya untuk kelompoknya, ya di kelompoknya saja, itu untuk amannya. Nah, lalu bagaimana ini Bu sikap kita begitu menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi sekarang-sekarang ini, dan ini yang paling penting nih, peran Balai Bahasa seperti apa ini Bu menghadapi fenomena-fenomena penggunaan bahasa yang tidak bijak begitu di media sosial. Bu Dian? Kalau kami ketika berbicara tentang kebahasaan, ya kita hanya bisa menjelaskan ini loh, penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai gitu. Tapi kalau untuk bagaimana mencegah, jangan digunakan ya, karena kita bukan polisi bahasa ya, jadi kita hanya sekedar bisa menganjurkan. Tapi ada sosialisasi kan Ibu di sekolah ataupun di ranah di masyarakat seperti itu dari Balai Bahasa, ada sosialisasi untuk lebih bijak begitu loh menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, kalau kita sih dari ini penyuluhan. Di penyuluhan setiap tahun kan kita ada kegiatan penyuluhan. Itu pasti dari Balai Bahasa pasti akan mengingatkan bahwa dengan teknologi sekarang ini sudah modern dengan penggunaan telepon genggam, ada berbagai media sosial, kita harus lebih bijak, lebih hati-hati. Itu kita selalu sosialisasikan. Seperti saya ketika menyuluh, saya sosialisasikan. Karena saya tahu buktinya ketika orang salah ketik di media sosial, efeknya di penjara. Jadi hati-hati Bapak Ibu, saya selalu ingatkan untuk anak-anak siswa ya juga gitu, hati-hati. Boleh merasa marah, mau mengekspresikan perasaannya, tapi tidak di ranah publik. Mempermalukan hal pribadi di ranah publik itu sudah tidak etis. Tidak istilahnya tidak sopan. Maka lebih baik ya kita sosialisasikan kepada guru-guru, itu biasanya melalui penyuluhan, kemudian di sekolah, kemudian kalau guru-guru biasanya nanti kita diundang di kelompok-kelompok guru, misalnya MGMP, itu kita akan sampaikan. Lebih baik sikap kita Ibu melihat fenomena yang terjadi seperti apa agar kita bisa membentengi diri kita sendiri? Ya berarti paling tidak kita tahu penggunaan bahasa yang baik dan benar, baik dalam arti baik itu menyesuaikan dengan situasi. Kalau situasinya memang kita harus berbicara dengan formal, kelompok kita yang sama seumuran, boleh kita bermedia sosial sambil sedikit-sedikit menggunakan istilah-istilah entah daerah. Soalnya kalau kita dengan teman sendiri saja menggunakan bahasa formal nanti kaku sekali. Jadi boleh saja jadi menggunakan di media sosial menggunakan bahasa yang ringan, kemudian bahasa lisan boleh. Asal itu tadi kalau sudah mulai mengarah ke hal-hal yang negatif, ujaran kebencian, mulai berpikir ulang lagi untuk jangan masuk ke ranah publik umum. Iya baik, karena ini kita sudah masuk di segmen terakhir, kurang 2 menit lagi begitu. Tanggapan dari Bu Dian sendiri, ini simpulan nih Ibu, nampaknya simpulan dari bahasan yang kita peroleh pada hari ini, yaitu bijak berbahasa di media sosial. Seperti apa simpulan dari Bu Dian? Baik, jadi ketika kita akan bermedia sosial, tentunya kita harus ingat untuk apa sih, terus kemudian bagaimana dan apakah yang akan saya sampaikan ini menyinggung atau tidak. Ya hanya itu saja diingat supaya kita sama-sama bisa mengekspresikan diri tanpa
menyinggung hak-hak orang lain. Baik, tanpa menyinggung hak-hak orang lain. Dan ini nampaknya kita harus closing ini Bu Eni. Terima kasih Bu Eni dan juga Bu Sama-sama, Dian baik. sudah berbagi kepada kami dan memberikan edukasi kepada pemirsa yang ada di rumah. Semoga juga bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Sampai ketemu lagi Ibu di lain Ya, kesempatan. Terima kasih Mbak Eri. Baik, dan terima kasih pemirsa. Dan ini nampaknya sangat bermanfaat sekali untuk Anda. Bagaimana nih pemirsa, sudah dapat pembelajaran ya pada kesempatan hari ini. Dan pada prinsipnya ini pemirsa, kita harus membiasakan diri menggunakan bahasa yang bijak dan menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta ikut memasyarakatkan penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Karena nanti ini bisa menjadi tanggung jawab kita untuk memperkuat identitas dari suatu bangsa. Saya Rindriani, mewakili segenap kru yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.